Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku selain calon pengurus ini nggak boleh ikut-ikut ya. Yang boleh ikut menirukan apa yang saya ucapkan hanya calon pengurus. Selain calon pengurus diam saja ya. Ya. Kepada anak-anakku calon pengurus ISPA SPUK masa bakti 2022-2023, siapkah anak-anakku untuk dilantik menjadi pengurus ISPA SPUK masa bakti 2022-2023? Siap. Untuk itu anak-anakku harus mengikuti apa yang saya ucapkan. Konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Wa ala ali sayidina Muhammad. Wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Demi kehormatan saya, saya berjanji. Satu, akan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dua, akan selalu patuh kepada pimpinan pondok dan majelis guru. Tiga, akan selalu menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh pimpinan pondok dan majelis guru. Empat, akan selalu menjadi contoh dan suri tauladan yang baik di hadapan seluruh anggota. Lima, tidak melakukan kekerasan fisik terhadap anggota dalam bentuk apapun. Enam, jika saya melanggar sumpah jabatan ini, saya siap menerima sanksi dan siap diberhentikan. Ya. Sampai di sini anak-anakku sudah sah menjadi pengurus ISPA dan SPUK masa bakti 2022-2023. Anak-anakku diharap duduk kembali, duduk semuanya. Anak-anakku, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan tugas kita masing-masing, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas sudah mulai berjalannya program pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Ummul Qura ini setelah libur panjang, setelah libur semester pertama.
alhamdulillah pembangunan di pondok kita ini terus berjalan, belum selesai sampai sekarang. Insya Allah setelah bangunan putra yang 30 lokal itu nanti anak-anakku manfaatkan tuh, kami minta satu ya, untuk pengurus pencak silat. Nah itu kasih satu ruang itu untuk pengurus pencak silat. Alhamdulillah turnamen kejuaraan pencak silat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan diikuti lebih daripada 650 anak putra putri dari Jabodetabek. Nah, dari Jabodetabek, alhamdulillah kami bersyukur. Mudah-mudahan akan lebih baik nanti UKI Cup yang ketiga, insya Allah akan lebih baik dan seterusnya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada MPO ya, seluruh MPO, terutama kepada ketuanya, ketua MPO Al Ustadz Samsul Rizal MPD, dan seluruh majelis guru yang telah membantu sehingga kepengurusan masa bakti 2021-2022 berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan tidak ada kekurangan apapun. Karena nggak ada kekerasan fisik, nggak ada. Berhasil, paling berhasil ya pengurus masa bakti 2021-2022. Ya itu rahasianya, nggak ada kekerasan fisik sama sekali. Kita nggak ada keluhan kekerasan fisik. Putri, ada nggak kekerasan fisik Putri? Nggak ada kekerasan fisik. Makanya terima kasih kepada seluruh pembimbingnya, terutama Ustadzah Nuril Izzah yang telah memberi bimbingan, yang telah memberi arahan, dan ustadzah yang lain, sehingga ISPI UKI ini berjalan dengan bagus, dengan baik, dengan lancar, dengan berhasil masa bakti 2021-2022. Nah, sekarang ditanya, harus fair nih jawabannya. Apakah kepengurusan ISPI UKI masa bakti 2021-2022 baik dan berhasil atau tidak baik dan tidak berhasil? Baik dan berhasil dengan catatan. Nah, ada catatannya. Satu, apa catatannya? Satu, ya, ada beberapa pengurus yang kurang bekerja maksimal. Iya, yang saya tahu setiap sore itu kalau lampu mau dinyalakan harus diperintah dulu, harus diperintah. Kalau nggak diperintah nggak nyala itu. Ah itu nggak kerja maksimal itu pengurus itu. Ya, terutama putri, pengurus putri bagian listrik masa bakti 2021-2022. Terus terang aja, entah putra tuh mungkin ada juga yang kerjanya nggak maksimal, asal aja. Ya, kecuali ditegur baru mau kerja, nggak ditegur nggak kerja dia. Nah itu kurang maksimalnya begitu. Kerjasama antara satu bagian dengan bagian yang lain masih kurang. Ya, satu bagian dengan bagian yang lain masih kurang. Umpama ini ada lampu mati, kemudian pengurus bukan bagian lampu nih, pengurus bagian air ditegur, wah ini bukan urusan saya, lampu mati urusan lampu, bagian pelistrikan itu. Dia nggak mau tahu. Seharusnya ngasih tahu bagian air, bagian perpustakaan, bagian olahraga ke bagian lampu, bagian listrik, ya, ngasih tahu itu lampunya nggak nyala itu. Nah, biar dinyalakan. Dan kalau nggak ada langsung minta dan cepat beli. Ya, nanti anak-anakku pengurus baru ini kalau nggak ada lampunya langsung minta dibeli.
kita ini punya dana, punya uang untuk organisasi ISPA maupun SPUK. Jangan dibiarkan gelap gulita. Di daerah sana tuh gelap gulita, nggak ada lampunya. Mana lampunya? Nggak ada, Ustaz. Mengapa nggak minta? Yang tanggung jawab siapa? Anak-anakku bagian listrik hubungi Ustadz siapa yang mau dihubungi? Pembimbing bagian listrik. Ada pembimbingnya masing-masing. Semua ada pembimbingnya, nggak usah khawatir. Putri juga ada pembimbingnya. Ya, kalau sudah ruwet susah, langsung ke rumah. Nah, itu jalan terakhir itu. Ruwet susah, ke rumah. Umpama nih Putri ini ruwet nih Putri, ada yang sakit, mobil nggak ada, nggak jalan. Bukan nggak ada mobilnya, supirnya yang males. Ya, kalau Putri minta dibelikan mobil, saya belikan mobil lagi. Minta dibelikan mobil, Putri dibelikan mobil. Putra minta dibelikan truk, kita belikan truk. Ya, untuk ngangkut bata mama. Ini lapangannya belum selesai sampai sekarang itu. Nanti dibantu sore ini mindahin anak-anak Putra berapa orang gitu, mindahin batu yang di tengah biar cepat jadi itu lapangan, biar cepat jadi itu tempat parkir, biar cepat jadi kolam renang, biar cepat jadi semuanya, biar jadi. Bukan nggak dikerjakan setiap hari dikerjakan. Makanya alhamdulillah pembangunan di pondok ini sampai sekarang masih berjalan. Konsultasi antara pengawas dan pembimbing masih kurang. Nanti yang sudah biarlah sudah. Anak-anakku selalu konsultasi dengan pembimbingnya masing-masing. Jangan diem. Wah, saya ini harus bekerja apa nih? Konsultasi dengan pembimbingnya. Pembimbing harus siap memberikan bimbingan, memberikan pengawasan, memberikan latihan, mengawasi semua ini berjalan apa tidak. Jangan biarkan aja. Kalau nggak sanggup jadi pembimbing, mundur. Ya, biar saya yang tangani. Iya, saya di Dorahman jadi pembimbing sama dilatih. Ya, siap untuk pondok tuh siap, insya Allah. Makanya apa? Saya ini digampangkan oleh Allah. Karena saya bekerja untuk pondok dulu. Ketika jadi pengurus di Dorahman tuh, saya jadi MPO di Dorahman, saya bekerja. Nggak kenal waktu saya kerja. Makanya ketika di Ummul Qura dibalas oleh Allah. Nih hasil kerja kamu di dunia loh, belum di akhirat. Kamu juga akan begitu. Ya, akan dibantu oleh Allah, akan dipermudah oleh Allah kalau kamu sekarang bekerja untuk pondok dan niatnya lillahi ta'ala. Nggak usah berhitung kamu. Insya Allah Allah yang menghitung nanti. Insya Allah Allah menghitung. Anak-anakku, mengapa pondok pesantren Ummul Qura ini selalu menaruh perhatian kepada organisasi? Ya, kita nih mementingkan organisasi. Ya, mulai berdiri pondok ini sampai sekarang kita menaruh perhatian kepada organisasi. Apa sebabnya? Kok kita ini selalu memperhatikan organisasi? Sebabnya satu, lembaga apapun, mau lembaga pendidikan, mau lembaga ekonomi, mau lembaga swadaya masyarakat, kalau diatur, kalau dimanage, kalau diorganisir dengan baik, pasti akan berjalan, pasti akan berhasil. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Al-haqqu bila nizam qad yaghlibuhul batilu binizam. Al-haqqu bila nizam, kebenaran tanpa diorganisir, tanpa dimanage, ya, tanpa diatur dengan baik. Nizam ini peraturan yang baik.
qad yaghlibuhul batil, kadang-kadang bisa dikalahkan dengan kebatilan. Ya, organisasi non muslim itu batil, nggak ada yang benar. Iya, menurut kita lah nggak ada yang benar. Iya, dia bisa mengalahkan. Coba lembaga keuangannya itu batil. Kita kalau mau rezeki, mohon kepada Allah dilancarkan rezeki, baca ini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, baca ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad karimil aba wal mahad. Allah baca surat Waqiah, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadibah khafidatur rafi'idza rujatil ardu rajja, dan seterusnya. Ya, mereka nggak pakai itu, nggak pakai tawassul, apalagi datang ke kuburan wali, nggak ada. Tapi mereka lebih berhasil di bidang keuangan. Lembaga keuangan non muslim lebih berhasil. Mengapa? Karena dimanage, karena diatur, ya, karena diorganisir dengan bagus, dengan rapi. Anak-anakku di rumah mungkin nggak tahu ya, mungkin anak saya aja yang tahu. Di rumah itu, di rumah ada tulisan, di rumah saya itu ada tulisan uang pribadi, sampingnya tuh ada tulisan uang pondok, sampingnya ada tulisan uang amal. Uang amal, biar nggak sembarangan mempergunakan uang itu. Dari mulai berdiri, baru mulai berdiri saya bertanya kepada kiai yang saya datangi itu, kiai, dari 17 kiai yang saya tanya, diantaranya satu, kiai, yang dapat saya dan keluarga makan dari pondok ini apanya kiai? Saya nanya tuh, nggak sembarangan mendirikan pondok ini. Yang saya dapat makan dan keluarga saya dari pondok itu apanya? Mungkin kamu nanti sewaktu-waktu jadi kiai kamu ditanya, ya, ditanya dengan orang, saya dan keluarga saya yang bisa makan dari pondok ini apanya yang bisa dimakan pondok ini? Kiai menjawab, nih, Ustadz jualan nasi saja. Saya baru teringat ke pondok Gontor, kayak Haji Imam Zarkasi, pendiri Gontor itu makan dari jualan nasi. Ada namanya dapur Buzar Kasih, dapur Buzar Kasih. Itu yang cuman dimakan itu, dapur Buzar Kasih. Satu. Kedua, ada dapur Bu Sahal. Kayak Imam Zarkasi dan kayak Ahmad Sahal ini pimpinan pendiri pondok. Istrinya tuh jualan nasi ke santri, buka dapur Bu Sahal. Ada yang membantu pondok namanya Pak Mahmud, ada dapurnya juga, ada dapur Bu Mahmud. Di Gontor tuh ada dapur Bu Zarkasi, Bu Sahal, Bu Mahmud, ada dapur A, dapur B, dapur D, dapur C. Bertingkat-tingkat dia dapur di sana. Kalau di sini satu saja, kasihan. Kalau dibeda-bedakan, dapur Bu Helmi, dapur Bu ini, dapur Bu ini, dapur A, B, C, D, kasihan kepada yang nggak punya. Makannya apa itu? Mungkin nggak pakai lauk lagi itu makannya, dari saking murahnya kali. Makanya yang kita ambil pelajaran dari Gontor tuh apanya coba? Ya, Gontor tuh kayanya luar biasa. Anak-anakku tahu kekayaannya Gontor? Tahu. Sekarang kekayaan Gontor tuh punya 1.100 hektar. 1.100 hektar kekayaannya itu, belum berbentuk uangnya. Kalau 1.100 hektar itu dari mana? Beli tanah. Insya Allah Ummul Qura akan menuju ke sana nanti. Insya Allah. Iya.
Saya nggak mau kalau milik pondok. Iya, nggak mau saya. Nih contoh, kasih contoh dulu. Nih mobil lagi di servis mobil ini. Ya, anak saya Ustadzah Nuril Izzat itu telepon saya. Ini mobilnya di servis. Mobil apa? Mobil HS. HS itu milik pondok. HS itu milik pondok. Jadi ngambil uangnya, uang servis tuh harus ambil uang pondok. Di rumah tuh ada uang pondok, ngambil aja uang pondok, selesai. Sekarang yang diservis mobil Fortuner. Mobil Fortuner itu milik siapa? Milik pribadi saya. Saya beli sendiri itu. Mobil Fortuner itu saya beli sendiri. Sekarang diservis, ngambil uangnya, ngambil uang pribadi. Uang pribadi. Ada tulisannya. Kalau uang amal tuh nggak bisa dipergunakan untuk macam-macam. Harus untuk bangunan. Bangunan saja uang amal itu, nggak boleh untuk makan. Karena yang namanya uang pondok untuk makannya guru, untuk ininya guru, untuk apanya guru, semua masuk dalam pondok itu. Tapi kalau kita atur bukan dimiliki sendiri, nanti kekayaannya pondok seperti Al-Azhar nanti. Buktikan kata-kata saya. Ya, akan menyaingi Gontor nanti. Ya, Ummul Qur'an akan menyaingi Gontor kekayaannya nanti. Insya Allah. Coba nanti hitung kekayaannya nanti. Asal jangan dimiliki aja, jangan dimiliki pribadi. Ya, makanya tolong ya anak saya yang memegang keuangan pondok ini hati-hati. Kalau untuk kepentingan pribadi ngambil uang bapak, uang bapak nggak terbatas. Kamu mau tahu uang saya kamu? Iya, nggak kehitung uang saya itu. Iya, nggak ada serinya, nggak ada. Ya, saking banyaknya. Nggak usah khawatir kalau cuma uang. Rizki itu dimohon, jangan nggak dimohon. Kamu nggak mau pernah mohon rizki, makanya ayah kamu miskin terus. Saya setiap malam berapa untuk doa rizki? Saya baca pertama, saya baca apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimil aba wal ummahat. 10 kali baru mohon, ya Allah hamba mohon lancarnya berkahnya rezeki hamba, lancarnya dan berkah, dan seterusnya. Baru saya baca Al-Quran, diantaranya dengan niat, ya Allah hamba membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari keridhoanmu, dan dengan niat pertama, kedua, ketiga, keempat, lancarnya dan berkahnya rezeki hamba saya sebutkan. Yang ketiga, baca subhanallah subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah, mohon lancarnya dan berkahnya rezeki hamba. Yang keempat baca suratul waqiah 14, mohon lancarnya dan berkahnya rezeki. Kalau saya dilancarkan nggak usah heran kamu, saya mohon kepada Allah. Jadi rezeki itu harus dimohon, diminta. Kamu tidur melulu, iya, mau kaya baru baca sebulan aja sudah berhenti. Saya sudah sebulan ngamalkan nggak kaya-kaya orang tua saya. Jangan begitu, tunggu Allah yang akan berhitung nanti. Ya, itu nanti di pengajian nanti itu, ya. Termasuk sekolah dan universitas non muslim itu jauh lebih maju daripada universitas kita. Anak-anakku barangkali tahu kan Universitas Trisakti di Jakarta itu non muslim itu, ya. Termasuk UKI, Universitas Kristen Indonesia, itu non muslim tuh tapi ribuan. Trisakti itu sekarang
mungkin mahasiswa-mahasiswinya 40.000. Ada yang milik orang Islam ini universitas muslim yang santrinya sampai puluhan ribu, ada nggak? Karena dimanage dan diorganisir dengan bagus. Ummul Qura kalau mau menyanyi Trisakti dan UKI, manage pondok ini, atur yang bagus, dimanage yang bagus. Ya, kalau perlu datangkan pembimbing organisasi yang, datangkan pelatih organisasi yang bagus, bayar. Toh nggak setiap hari bayarnya. Ya, pelatih kalau dibutuhkan baru kita bayar, kalau nggak dibutuhkan nggak usah. Bisa setahun 2 kali datangkan pelatih. Nggak apa-apa, demi kemajuan organisasi ISPA dan SPO. Oke, ya. Jadi pondok kita ini pesantren belum apa-apa jika dibandingkan dengan pondok lain. Ya, Al-Amin sekarang waduh organisasinya lebih bagus. Apalagi kalau dibandingkan dengan Gontor, dengan Latansa dan lain-lainnya, ya. Ya. Tugas kita ini memajukan ISPA dan SPO. Oke, anak-anakku majukan ISPA dan SPUK. Ini apanya yang nggak maju nih? Olahraganya nggak maju. Ayo, kalau perlu yang dari rotan itu takraw. Mana sepak takraw di sini? Belum ada. Ada kan? Kamu mau minta sepak takraw berapa ratus kamu? Tinggal minta kok. Minta sama Ustadz Samsul Rizal, ya. Putri mau latihan apa? Minta sama Ustadz Nuril Izzah. Iya, ada uang organisasi itu ada. Ya, kalau betul-betul digunakan, jangan digunakan untuk pribadi. Jangan digunakan untuk pribadi, gunakan. Apa yang ini? Memang yang mahal olahraga itu badminton. Iya, yang mahal tuh badminton. Beli bolanya saja, waduh, sudah mahal itu. Makanya olahraga yang murah aja, lari aja itu olahraga yang paling murah, nggak pakai biaya itu. Lari, iya, olahraga yang nggak perlu biaya. Ya, bagaimana supaya maju? Ya, anak-anakku pengurus ISPA SPUK yang baru masa bakti 2022-2023 bekerja keras, jangan letoy, ya, kerja keras. Ya, saya harus bekerja sesuai dengan tugas. Ya, saya bagian apa ini? Majukan bagiannya. Ya, nih saya kasih contoh ini. Umpama kamu bagian kesehatan, ini bagian kesehatan, dokter putra sudah ada, dokter putri sudah ada. Dokter putra ada belum? Dokter putra ada belum? Kalau belum ada, adakan dokter putra seperti dokter putri. Kalau dokter putri saya ngelihat setiap hari ada, tapi saya belum pernah ngelihat dokter putra itu. Mungkin karena saya tempatnya di atas. Ya, kalau sudah ada alhamdulillah. Kalau nggak ada, adakan. Harus sama dong. Ya, dokter putra setiap hari harus ada. Ya, itu ambulan umpama. Ambulan itu kan sudah tua itu. Kalau orang itu orang tua itu sudah seperti saya nih, sudah tua itu ambulan itu. Ambulan suruh jual. Nanti minta ambulan yang baru. Bisa itu, jadikan program kerja itu, ambulan harus baru. Ya, nanti laporkan ke Ustadz Samsul Rizal. Nanti Ustadz Samsul Rizal yang mengusahakan untuk membeli ambulan baru dengan menjual yang lama itu. Berapa sih harganya? Memang kita nggak mampu kita. Nah, itu contoh saja ya, contoh. Jangan pernah menyerah
Anak-anakku, putra-putri pengurus baru ini harus bekerja keras, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, dan jangan pernah bosan. Ya, jangan pernah bosan. Ya, bau membau dan tolong menolong antara satu bagian dengan bagian yang lain. Anak-anakku ibarat sapu lidi. Kalau sapu lidi itu satu atau ini untuk nyapu membersihkan itu nggak bisa. Ya, sapu lidi itu. Coba kalau banyak sapu lidi itu bersih semua itu. Bagesting untuk bangunan itu kalau satu dua nggak akan kuat. Tapi karena banyaknya dia kerjasama bertonton itu, bertonton. Diinjek bertonton kuat. Bagesting itu namanya, bagesting untuk tongkat bangunan itu, termasuk jari-jari tangan. Coba ini nih kelingking ini ya, kalau ngangkat 2 kilo nggak akan kuat dia. Coba sama-sama gini ya, 10 kilo keangkat, 20 kilo keangkat. Kalau tukang di pasar tuh, tukang apa namanya, tukang pikul di pasar itu 3 sak semen itu masuk di sininya. Ayo sini semen, sini semen, masuk dia diginiin 3 semen sak, 3 sak semen tuh diangkat cuman begini dia, dari saking kuatnya. Ya, bisa. Pemain bola, anak-anakku bisa pemain bola, melihat pemain bola karena kerjasama yang bagus itu. Messi itu nggak ada apa-apanya kalau nggak dibantu dengan yang lain. Ronaldo tuh nggak, wah Ronaldo apa itu, nggak ada apa-apanya karena dibantu dengan yang lain. Dioper, dia lagi kosong tendang masuk karena dapat bantuan dari lainnya. Anak-anakku juga begitu. Kamu nggak bisa apa-apa, tapi karena dibantu dengan yang lain bisa. Iya, bisa nanti. Kalau dibantu dengan yang lain, makanya saling bantu saling tolong menolong dalam organisasi itu. Biar organisasi ISPA oke, ini maju. Jangan, wah kemarin sudah maju, sekarang diem aja begitu. Harus punya pikiran, jangan diem, jangan berhenti berpikir, terus berpikir. Saya ini sudah mimpin sudah 28 tahun pesantren ini, saya masih berpikir terus. Ya, kami bercita-cita mendirikan apa? Fakultas Kedokteran. Dengarkan nih, kami bercita-cita mendirikan Fakultas Kedokteran. Untuk siapa? Untuk anak-anakku. Ya, untuk anak-anakku. Ya, dari mana? Dari Allah. Buktikan kamu nanti. Ya, buktikan. Ya, nunggulah sebulan 2 bulan ini. Kalau nggak terwujud, ya dari mana rezeki? Dari Allah. Ya, dari Allah. Saya nggak akan berbicara rizki banyak, nggak usah khawatir kalau cuma rizki, asal kita benar-benar mohon kepada Allah. Insya Allah Allah akan ngasih rizki. Kita dulu mendirikan pesantren nggak punya biayanya kok, 1 juta aja nggak punya kita, kok bisa berdiri sampai ini puluhan hektar. Ya, tinggal para pendukungnya ini mencari jalan. Gimana ini kita sudah punya uang, bagaimana jalannya supaya cepat merubah Institut Ummul Qura dijadikan universitas, baru mendirikan Fakultas Kedokteran. Ya, universitas bagaimana caranya? Saya dikasih jalan oleh Profesor Mahmud itu, ya, kepala Kopertais Jawa Barat itu. Ustadz, beli aja ini fakultas yang belum ada, beli fakultas umum, mau matematika, jurusan matematika, jurusan apa, beli, biar cepat dirubah menjadi universitas, baru Fakultas Kedokteran.
terus berusaha, padahal 5 tahun yang lalu kita bercita-cita, sampai sekarang belum terwujud. Jangan putus asa, jangan putus asa, kita nyari terus, kita mohon terus, insya Allah terwujud, insya Allah terwujud. Iya, buktikan aja. Nih sekarang hari apa nih, tanggal berapa, buktikan ya. Anak-anakku pengurus baru ya, selalu berinisiatif dan responsif. Apa artinya inisiatif dan responsif ini ya? Selalu jangan menunggu perintah, berinisiatif sendiri. Kamu kalau menunggu perintah pengurus, kamu budak, kamu bukan budak. Kalau budak, kalau nggak diperintah nggak jalan, semua pekerjaan nggak jalan kalau budak ya, karena nunggu perintah dia. Kamu bukan budak, harus punya inisiatif sendiri. Di rumah itu semua nggak jalan, harus diperintah. Masak aja diperintah, setiap hari perintah. Kalau nggak ada perintah nggak masak tuh di rumah tuh. Budak itu. Saya bilang kamu budak, dasar budak, saya bilang. Iya, kalau bukan kamu bukan budak. Jangan nunggu perintah. Ini saya kan nggak ada perintah kan, ada tugasnya, ada kan pekerjaan. Makanya nanti apa rapat untuk membahas tugas masing-masing. Bagian ini tugasnya apa, bagian ini tugasnya apa, bagian ini ada waktu nanti. Tugas gelap harus segera direspon. Ini ada gelap gulita ini. Kadang-kadang anak takut, apalagi putri, direspon. Alhamdulillah sudah bagus. Iya begitu nih putri ini. Tugas di bawah itu sudah mulai, waduh ramainya luar biasa kalau malam. Saya berani ngintip aja pura-pura saya. Dari jauh, wah ramai. Balik lagi saya. Cuman ngintip begitu. Iya takut saya. Iya nggak berani mau putri itu lihat dari atas aja nggak berani saya, takut dituduh mengintip nanti ramai pondok ini ya. Sudah ngelihat begitu, waduh. Sekarang yang namanya kamar mandi di bawah itu ramai dipakai dengan putri, turun naik ya. Masih muda, coba seperti saya kamu umurnya naik turun di sana, bengik kamu. Iya masih muda, sehat kamu, nggak usah khawatir, sehat, naik turun ya. Di taman rumput tidak teratur, panjang-panjang, direspon. Umpama di taman putra maupun di putri, nanti ini putri itu ada tugasnya nanti. Setelah ini tuh banyak taman itu, kamu nanti yang atur tuh, bagian apa tuh yang atur. Ini nggak rapi, dipotong ininya, ini yang rapi. Ya direspon. Di sini nggak usah disuruh Ustadz Namas. Ini kamu mau nunggu Ustadz Namas, sudah kamu bagiannya apa? Saya mau bagian rumput, potong, cari pemotong rumput gitu ya. Kamar mandi tidak ada pintu, harus segera direspon. Oh nggak ada pintunya ini, berhubungan dengan siapa kamar mandi nggak ada pintunya? Ya berhubungan dengan siapa? Ustadz Irham, cari Ustadz Irham, biar dicarikan yang memperbaiki pintu itu. Jangan dibiarkan putri, jangan dibiarkan tuh kamar mandi macet, mampet, diem aja, semua diem. Harus lapor ke siapa ini? Pembimbingnya siapa? Pembimbingnya jangan diem, cepat. Namanya responsif, berinisiatif dan responsif. Jangan diem, dilaporin begini diem aja. Ya kalau nggak sanggup mundurkan diri aja, nggak pusing-pusing, nggak nambah dosa ya. Harus anak-anakku pengurus baru harus selalu berusaha menjadi orang yang penting.
Kalau ditanya anak-anakku siapa orang penting itu, jawabannya bukan presiden orang penting, bukan kiai, bukan kiai. Kiai orang penting salah, kiai orang penting itu salah. Ya, bukan ustadz, bukan ustadzah orang penting itu, bukan. Orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang banyak. Orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang banyak. Ya. Ya. Jadi ini mampet apa umat, ini dibiarkan, ini ngalir terus dibiarkan. Itu siapa penanggung jawab air nih? Itu penanggung jawab air itu. Diberi bimbingan oleh ustadz ustadzah ini. Gimana caranya membimbingnya? Diberi bimbingan. Harus begitu. Wah, biar lancar semua, airnya lancar, ininya lancar. Mampet bagaimana? Cepat, harus cepat. Ya, ngambil tindakan cepat. Jangan mampet dibiarkan. Jangan, nggak bener itu. Percuma ada pengurusnya, mampet dibiarkan. Iya. Apa harus saya turun tangan mengatasi yang mampet ini? Kan nggak harus begitu. Ada pembimbing dulu, datang ke pembimbingnya supaya bagaimana nggak mampet ini. Yang penting anak-anakku terus berusaha, ya. Jangan acuh tak acuh dengan keadaan. Pengurus ISPA, SPUK, jangan acuh tak acuh dengan keadaan. Ada anak sakit, kemudian pengurusnya nggak tahu menau, ini bukan urusan saya bukan bagian kesehatan. Jangan begitu, kasihan. Anak sakit tuh seharusnya apa? Kalau memang anak sakit tuh perlu ke dokter, bawa cepat ke dokter. Kalau perlu diantar ke dokter luar, antar ke dokter luar. Harus, kalau perlu makan, harus diambilkan makan. Makanya yang membantu ngambil makan, ambil apa namanya? Ya, bagian apa itu? Bukan bagian kesejahteraan yang suster, seperti suster itu apa namanya? Ya, itu harus ada, ngambilkan. Ini anak yang sakit nih belum minum, ambilkan. Atau temannya jangan dibiarkan, diambilkan makan enggak, diambilkan minum enggak mau tahu. Kan ada petugasnya masing-masing. Jangan begitu, kasihan. Kita nih bersaudara, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Umpama ada listrik jam 7 pagi masih menyala, jangan diem. Wah, listriknya di kamar masih menyala, diem aja. Kan bukan tugas saya. Nggak boleh begitu. Kalau bisa kamu kerjakan sendiri. Saya naik untuk matikan listrik. Kalau enggak, nyuruh anak kan ada, tolong matikan jam 7 biar bisa digunakan uangnya untuk yang lain. Listrik itu bayar, ya. Tingkatkan sense of belonging, ya. Tingkatkan rasa ikut memiliki pondok ini. Tingkatkan rasa ikut memiliki pondok ini, ya. Kalau kloset mampet, bagaimana supaya tidak mampet? Tolong anggota ini yang di belakang nih, tolong jangan membuang apapun ke kloset. Kalau mampet cepat ambil tindakan. Ya Allah, berapa biayanya tuh kalau mampet itu? Satu kloset tuh berapa biayanya? Karena menyambung itu kloset itu. Kalau satu mampet sudah harus perbaiki semua. Makanya tolong anak-anakku semuanya, pengurus dan anggota, jangan membuang apapun ke kloset. Jangan bikin kloset mampet, terutama putri. Jangan membuang apapun. Putri, mumpung saya ingat, kalau bisa biar putri ini nggak sembarangan buangnya, siapkan tempat-tempat sampah kecil-kecil aja.
Di setiap kamar, di depan kamar mandi itu siapkan tempat sampah. Indahnya bukan main itu. Kalau disiapkan begitu, minta uang, memang ada dananya, ya ada. Daripada dibuang ke kloset, mendingan disiapkan tempat sampah. Nanti dengan yang bagian kebersihan itu kita bayar berapa itu bagian kebersihan itu, kita kasih beras, biar punya pekerjaan dia. Pagi dia ngumpulkan yang di tempat sampah itu, baru dibuang melalui mobil, dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir, ya. Coret-coret di stop, Alhamdulillah, saya setiap masuk masjid memperhatikan coret-coret dulu. Alhamdulillah bersih. Masjid Putra ini bersih semua. Putri bersih nggak? Saya takut mau masuk Masjid Putri ini. Jam berapa kosongnya kan nggak tahu saya. Diusahakan bersih, jangan sampai ada coret-coret meja. Jangan dicoret-coret meja itu. Ya. Kalau mau dipakai, kalau mau ada tamu, kotornya bukan main, Ummul Qura ini gitu, ya. Kursi patah di stop. Kursi patah mulu, enggak putra, enggak putri, kursi patah. Itu namanya kitos. Harganya berapa? Harganya 225 itu. Kalau memperbaiki bisa 151 itu. Kalau cuma dipakai untuk itu melulu, kan lebih baik dipakai untuk yang lain. Bagaimana caranya? Makanya coba anak-anakku, bedanya mahasiswa dan mahasiswi, bedanya mahasiswa dan siswa, bedanya mahasiswi dan siswi, bedanya apa? Bedanya apa? Mahasiswa dan siswa, mahasiswi dan siswi, bedanya apa? Coba nih bedanya. Kalau mahasiswa, lihat kamu kursinya, nggak ada yang patah. Ya, kalau mahasiswi, lihat kursinya nggak ada yang patah, nggak ada yang dicoret-coret. Coba lihat di siswi. Siswi lihat yang dicoret-coret, yang patah, yang di ini, itu bedanya. Mengapa kok di mahasiswa nggak ada yang patah? Mengapa kok di mahasiswi nggak ada yang dicoret-coret? Karena dia sudah pakai akal. Kalau kamu belum pakai akal, makanya coret-coret, milik siapa nggak mau tahu, coret-coret, lempar ini lempar. Jangan begitu, ya. Ya, kursi jangan dipatahin, stop, ya. Kemudian jangan menghukum anak dan anggota dengan kekerasan fisik, putra terutama, ya. Tolong jangan. Saya nggak pernah memukul anak. Kamu coba tuntut saya kalau kamu pernah dipukul. Pernah nggak dipukul kamu? Enggak. Untuk apa dipukulin? Saudara sendiri, adik sendiri, kakak sendiri, untuk apa dipukulin? Kalau saudara kamu ini salah, maafkan. Kalau saudara kamu yang salah itu minta maaf. Begitu hukum Islam itu. Di dalam Islam memaafkan lebih bagus. Jangan main tempeleng, salah sedikit pukul. Jangan, ini melanggar, jangan dipukul. Ya, pengurus tolong jangan main kasar. Ya, jangan main kasar. Saya juga bisa mukul, tapi saya tahan. Enggak saya pergunakan kemampuan saya untuk mukul orang, enggak. Belum pernah saya mukul orang, siapapun di pondok ini belum pernah. Padahal saya berhak kalau mau memukul, tapi enggak pernah saya pergunakan hak saya untuk memukul itu, ya. Ada di pesantren lain anak dipukul sampai cedera, sampai mati, sampai masuk rumah sakit. Waduh, berapa nanti kalau di sini? Naudzubillah. Insya Allah tiru itu pengurus
masa bakti 2021-2022 bagus, nggak ada kekerasan fisik. Iya, memang nggak ada kekerasan fisik, nggak ada urusan dengan fisik. Kamu tuh kamu niru, jangan ada kekerasan fisik. Ya, insya Allah kalau nggak ada kekerasan fisik, kami akan bela, kami berdiri di belakang kamu. Kalau ada kekerasan fisik dituntut 70 juta, siapa yang mau bayar 70 juta? Iya, orang tuanya nuntut. Kalau nggak dibayar 70 juta, saya polisikan nanti. Orang tuanya nuntut anaknya yang dipukul tuh minta 70 juta. Gara-gara adanya kekerasan fisik, makanya jangan ada kekerasan fisik, ya. Apalagi sampai mati urusannya, aduh naudzubillah, ya. Anak-anakku bersyukur alhamdulillah mendapat kepercayaan untuk menjadi pengurus. Ini latihan insyaallah. Jadi latihan anak-anakku sekarang ini, perbaiki nih ke organisasi ISPI dan ISPA UKI ini di tangan kamu, perbaiki. Ini kurang bagus, perbaiki. Ya, ini kurang segalanya, perbaiki. Ya, jagalah kepercayaan ini satu, dengan berdisiplin di segala bidang, selalu sholat berjamaah, selalu berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Waktunya ini. Kapan lagi kamu kalau pengurus gak memulai dengan bahasa Arab, kapan lagi mau berbahasa Arab? Ya, anak-anakku mau naik kelas 6 harus berbahasa Arab. Nanti kalau bahasa Arabnya lancar, bahasa Inggrisnya lancar, ke luar negeri gampang. Apalagi ditopang dengan rezeki orang tua mampu, otak anak-anakku mampu, ya, bahasa Arabnya mampu, bahasa Inggrisnya mampu, lancar, ya. Kami dukung, ya. Disiplin dalam masuk kelas, disiplin dalam membaca rotib, ya. Selalu konsultasi dengan pembimbing masing-masing, ya. Pengurus ini, ya, semua punya pembimbingnya, ya. Nanti pengurus tanya kepada MPO, siapa pembimbing bagian ini, siapa pembimbing bagian ini, siapa pembimbing bagian ini, tanya, selalu konsultasi. Dan tolong kepada para asatidzah dan ustadzat untuk selalu memberi bimbingan, ya, diminta maupun nggak diminta, ya. Jangan takut dalam melaksanakan tugas. Kamu ini tugas, ya, nggak usah takut. Kami akan berdiri di belakang kamu, akan menjaga kamu pengurus selama tidak ada kekerasan fisik. Kalau ada pemukulan saya nggak mau tahu, malah saya perintahkan penjarakan aja. Orang tuanya saya perintahkan polisikan aja, karena ada pemukulan di mana-mana, nggak ada pemukulan itu. Ya, makanya saya ingin melihat selanjutnya ini, yang putra ini ISPA UKI ini, ada pemukulan apa tidak. Kalau bisa jangan, ya, mau mukul tuh baca sholawat, mohon kepada Allah, ya, baca sholawat, istighfar, astagfirullahaladzim, jangan mukul, jangan sampai mukul. Nah, langsung dar main tempeleng aja, memang nggak ada urusannya itu mukul, urusannya panjang kalau mukul itu, ya. Selama tidak ada kekerasan fisik, kami beserta para asatidzah dan ustadzat akan membela anak-anakku, ya. Yang terakhir, ISPA UKI. Sekarang kamu diem sebentar, niatnya untuk apa kamu? Menjadi pengurus ini niatnya apa? Ya, kamu berhenti aja sebentar, ya. Kamu ngelamun sebentar, niatnya apa kamu? Jangan salah niat, ya. Kamu kalau salah niat nggak dapat apa-apa nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan nggak ada gantinya kamu. Tapi kalau niatnya untuk mencari ridho Allah, nanti kamu di luar digampangkan semuanya oleh Allah.
Buktinya saya itu, saya nggak ada, saya kerja lillahi ta'ala di Darul Rahman itu. Begitu di Ummul Qura digampangkan semuanya, apanya aja digampangkan oleh Allah. Itu ganti Allah selama di dunia, belum di akhirat. Makanya untuk mencari ridho Allah, saya akan memajukan pondok pesantren Ummul Qura ini demi mencari keridhoan Allah Subhanahu wa taala, enggak untuk mencari pujian dari seseorang, enggak untuk mencari pujian dari Ustadz Samsul Rizal, enggak untuk mencari pujian dari Ustadzah Nuril Izzah, enggak. Untuk apa mencari pujian? Saya ingin mencari ridho Allah. Insya Allah kamu dapatkan nanti ridho Allah dan dibalas dengan Allah berlipat ganda di dunia maupun di akhirat, ya. Kepada mantan pengurus, ya, mantan pengurus, ya, mulai konsentrasi menghadapi ujian akhir pesantren, ya. Kami sudah mengucapkan terima kasih banyak kepada mantan pengurus ini, ya. Konsentrasi, apalagi amali itu tadris belum, ya, belum. Mulai persiapan untuk amali itu tadris, membantu memberi bimbingan kepada pengurus yang baru, ya, membantu, jangan memusuhi, harus lebih dewasa. Pengurus lama ini harus lebih dewasa, harus berdisiplin dalam segala bidang, dan jangan menjadi oposisi, ya, jangan menjadi oposisi. Pengurus baru jangan sampai menyidang mantan pengurus, jangan. Wah, ini salah nih mantan pengurus, saya sidang. Jangan, serahkan kepada pembimbing masing-masing, serahkan kepada Ustadz Samsul Rizal, serahkan kepada bagian keamanan, biarlah mereka yang memberi sanksi nanti. Jangan anak-anakku pengurus yang menyidang mantan pengurus, ya. Dan mantan pengurus, ya, mantan pengurus jangan menjadi posisi, ya. Kepada seluruh anggota, putra putri anggota, anggota jangan tidur. Taati dan patuhi pengurus, taati dan patuhi pengurus. Kan gampang, cuma taat, disuruh begini taat. Nggak akan pengurus menyuruh yang nggak masuk akal, yang melanggar syariat, nggak. Insya Allah semuanya akan sesuai dengan syariat, ya. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah selesai. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.